Tapi kan juga ada teman-teman yang misalnya dia sebagai karyawan, dia juga punya penghasilan lain mungkin jadi ngepet misalnya. Nggak pilih aja lapornya sebagai istri atau suami, suami. langsung dihitungin. Jadi gampang kok sebenarnya. Iya. Nggak usah pusing juga sama PHMT. Gampang. Gampang. Kita gampang buat dapat KI-nya ini. Bentar ya Pak Dirbude. Terlambat Betul, juga bisa terlambat dapat itu juga surat cinta loh dapat dari surat DJP. cinta. Itu surat agen pajak. Jadi yang kedua adalah HB. HB. Pensil nih. Banyak banget Habis ini ya. apa ini? Halo Contact Center. Kembali lagi bersama saya Coy Dan saya Iga di Tech Talks, podcastnya Tech Center PKN Stan. Waduh, gak kerasa banget ternyata kita sudah berada di penghujung akhir bulan Maret nih tahun coy. 2024 ini. Iya. Ya. Ternyata kita udah gak terasa udah triwulan pertama kan? Iya, udah menjalani triwulan pertama di 2024. Padahal kayaknya baru kemarin kan kita merayakan der tahun baru Betul, nih. dengan berbagai wishlistnya. Iya. Transformasi nih dari tahun lalu. Nah makanya kita nggak heran ya kalau misalkan beberapa waktu lalu ya, nggak beberapa waktu lalu sih, tapi dari kemarin dan mungkin bisa dibilang sedari awal Maret gitu ya gue. Benar sekali. Dari awal Maret itu aku melihat gitu bahwa banyak banget nih antrean di KPP gitu, dan ini mungkin bisa dibilang tersebar di seluruh KPP. Iya, hampir merata. Iya, antriannya itu jauh lebih ramai dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya nih coy. Nah kenapa tuh? Kenapa ya? Curiga ada sembako nih. Apakah gratis atau enggak ya? Kenapa ya? Itu pasti ada hubungannya dengan tanggal 31 Maret nih. Ada apa tuh? Tanggal 31 Maret itu kan kalau kita ingat-ingat di kuliah nih coy. Kuliah. Aku lihat gak sih? Jadi tanggal 31 Maret itu kan batas maksimal pelaporan SPT tahunan PPHOP nih. Jangan-jangan ada hubungannya tuh sama itu coy. Oke, benar. Nah, tapi kalau misalkan kita kemudian melihat lagi juga cukup marak ya di media sosial, baik itu di Twitter, komentar Instagram, di Instagram, kalau aku amatin juga coy. Itu kan banyak banget ya kayak, aduh lapor SPT lagi nih. Iya. Gitu. Selalu ada keluhan kan dari apa tuh? para wajib pajak tuh. Kalau nggak lupa password pasti lupa F ini. Tapi mereka selalu berdampingan dua itu coy. Betul, dan biasanya marah-marah aja. Iya. Jadi kalau Contact Center yang sering marah-marah gitu ya, langsung aja tonton podcast ini. Marketingnya boleh lah ya. Iya, Tipis-tipis. Belum lagi nanti ada beberapa wajib pajak itu yang bisa dibilang ada agak ketakutan ya kalau waduh adalah pelaporan harta Iya, gitu. Makanya lapor. biasanya kayak nggak punya harta saya gitu. Langsung pura-pura miskin. Iya. Kadang-kadang nggak usah aku laporin gitu. Tapi utangnya banyak, aku laporin aja nih yang utangnya. Terus kalau udah bagian utang banyak-banyakin gitu, Iya, benar. Kasihan nih gitu kali ya. Iya. Dari sisi, wah pokoknya ini fiskusnya nggak mau tahu, harus merasa iba padaku. Iya, benar sekali nih. Nah, belum lagi bagi teman-teman yang istilahnya baru banget punya NPWP gitu, akhirnya mereka punya kewajiban untuk pelaporan, terus mereka bingung nih. Iya. Formulir apa ini? gitu. Dan mereka kan masih newbie nih, otomatis begitu nerima bukti potong dari bendahara yang isinya kolom-kolom, angka-angkanya banyak nih, terus harus dilaporin ke SPT tahunan. Pasti bingung kan, kayak ini dimasukin kemana nih? Apa yang mesti dimasukin nih? Banyak banget ya. Aduh, pusing, nanti malah takutnya jadi milih nggak lapor nih, takutnya malahan. Nah, maka dari itu kawan Tech Center, di podcast kali ini kita akan membahas terutama ya seputar pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Wah, gimana tuh? Karyawan ya coy ya. Nah, maka dari itu kami ucapkan selamat datang di episode kedua
Emang boleh segampang itu. Lapor SPT tahunan. Oke, baik. Di sini kita telah menghadirkan narasumber hebat kita nih. Ada 2 penyuluh yang kita hadirkan dari KPP Pratama Pondok Aren. Asik. Siapa dia, coy? Siapa lagi kalau bukan? Kak Andin dan Kak Frisna. Hai, halo semuanya. Oke, selamat pagi kakak-kakakku. Selamat pagi. So akrab banget ya. Emang akrab kok, coy. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Terpancar sih dari auranya ya, coy ya. Iya, Sebenarnya aura kasih. ini menyerap energi kalian sebenarnya. Oh iya. Oh my God. Saya lemes gitu. Saya kira karena saya puasa. Ternyata terserap ya dari narasumber kita. Oke, sebelumnya kami dari Tech Center ya Mbak ya, kami merasa sangat terhormat dan Iya. suatu Kebanggaan kebanggaan buat bagi kami kita. Berhasil mendatangkan 2 narasumber yang trulala ya pastinya untuk mengedukasi Edukasi. kawan Tech Center yang ada di luar sana. Asik. Benar sekali, coy. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya Mbak, aku pengen tahu dulu nih gimana nih keadaan atau Kondisi hiruk-pikuknya ya, terkini, iya. hiruk-pikuknya di KPP Pondok Aren saat ini. Terutama terkait ini ya. Antrean Ah. di TPT-nya nih. TPT-nya. Oke, kalau di Pondok Aren sendiri ya, teman-teman, kawan-kawan Tech Tech Center, ini luar biasa lebih ramai dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Iya. Atau di bulan-bulan biasa di luar SPT tahunan ya. Nah, ini SPT tahunan ini emang ajangnya rame di KPP. Jadi di KPP Pondok Aren ini sehari bisa antara sekitar 200 sampai 300 Wow, pesan lumayan ya, banget yang ngantri. Itu SPT aja, belum yang SPT lain-lain saja. ya. Belum yang helpdesk ya, banyak gitu. Itu sama jumlah follower gue banyak kan itu. Kalah ya, coy. Jumlah followers kita. Iya. Gitu. Oke, berarti memang ramai ya Mbak ya, dan pastinya mayoritas memang untuk asistensi itu ya. Betul, Asistensi betul, SPT. betul. Apalagi ini menjelang minggu terakhir di bulan Maret kan ya. Betul. Iya, Semakin ramai. Tapi syukurnya sih di Pondok Aren itu kita dibantu ya sama PKN STAN. Wih. Luar biasa. Luar biasa. Karena pertemanan kita di PKN STAN ya, Bestie jadi nih, bestie. Kak. Jadi benar-benar dibantu ya, luar biasa lah. Jadi walaupun antrian banyak cuma nggak numpuk ya, ngalir lancar mengalir lah gitu. gitu. Yang penting lancarnya itu ya. Betul. Dan itulah memang kenapa. Jadi kayak cerita. Pentingnya sebuah kolaborasi dan sinergi. Asik. Luar biasa. Oke, kita lanjut ke ini ya Mbak ya, materi yang benerannya nih. Iya, kita mulai masuk ke sesi yang agak serius nih, coy. Tapi tetap santai tentunya ya. Pokoknya kita trolala. Nah, kalau ngomong-ngomong nih, beberapa sebenarnya teman-temanku juga yang pastinya baru mungkin tahun lalu atau awal tahun ini baru punya NPWP gitu. Sebenarnya mereka bertanya-tanya kan, sering nanya-nanya gitu, terutama di media sosial ataupun ke teman-teman ke kantor pajak mungkin ya, kayak Iya. ngapain sih gue harus ini Lapor. lapor. Padahal kan itu ini ya, waktu bendahara ngasih bukti potong ke mereka tuh udah dipotong pajak nih, tapi kenapa mereka harus tetap lapor nih, Kak? Oke, mungkin bisa saya jelaskan sebentar ya. Ini ada beberapa hal yang penting perlu diketahui teman-teman, bahwa yang pertama, lapor SPT tahunan itu memang sudah kewajiban karena sudah diatur di undang-undang ya. Dan yang kedua, sebagai bentuk tanggung jawab dari pemilik NPWP atau orang pribadi yang memiliki penghasilan, memang bertanggung jawab untuk melaporkan penghasilannya dan pajak yang terutangnya. Nah itu jadi dan yang terakhir sebagai check and balance. Check and balance maksudnya gimana? Bahwa PPh yang dipotong oleh pemberi kerja apakah sudah betul dengan penghasilan yang dipotong, yang seharusnya dipotong gitu. Karena jangan-jangan ada selisih nih. Iya, jangan ada takutnya selisih. beda. Ada perbedaan antara tahun lalu, tahun sekarang kan bisa jadi gitu Iya. kan. Nah mungkin bisa ditambahin Mbak Frisna. Oke, jadi yang tadi selisih juga kan bisa menyebabkan lebih atau kurang bayar juga ya. Itu iya, kan misalnya tadi ada selisih, ada kurang bayar, ya berarti ada yang perlu dibayar, makanya perlu ada pelaporan. Dan selain
tadi kan kalau dijelasin tadi yang udah dipotong sama bendahara gitu kan. Berarti ini kira-kira mungkin maksudnya untuk teman-teman yang karyawan gitu. Iya, benar sekali. Yang kerjanya ya memang cuma dari satu kantor aja gitu. Tapi kan juga ada teman-teman yang misalnya dia sebagai karyawan, dia juga punya penghasilan lain mungkin jadi ngepet misalnya. jadi YouTuber atau punya all show. Iya benar, itu kan Selebgram. itu kan yang mencatat penghasilan kan ya, yang tahu penghasilannya ya wajib pajak sendiri, teman-teman sendiri. Makanya mungkin malah dia tidak dipotong mungkin gitu kan. Kalau yang misalnya dagang kan mungkin tidak dipotong. Jadi dia perlu untuk mencantumkan penghasilan tambahannya itu di SPT tahunan gitu. Makanya walaupun sudah dipotong, tetap perlu juga lapor karena kan mungkin ada penghasilan lain gitu. Iya, yang belum dibayarkan pajaknya gitu membayarkan pajaknya. Jadi selain masalah tadi PPh-nya, mungkin ada penghasilan lainnya gitu. Nah tadi kan Mbak sempat ini ya menyampaikan kalau ini ada yang karyawan nih, ada yang pekerjaannya kayak yang diketahui oleh dirinya sendiri gitu. Nah, kan ada perbedaan-perbedaan ya Mbak ya. Nah, makanya kemarin kita juga sempat bingung juga ya, enggak ya gitu ya. Karena pas kita lihat, pas mau lapor gitu kan, kita cari juga kan melalui Google. Bang Google. Gimana cara lapor SPT? Susah nggak sih sebenarnya? Kan di situ kan pasti ada beberapa formulir ya. Iya, ada beberapa banyak itu coy. Ada yang 1770. Iya, ada 1770. Ada S-nya pokoknya Kak, ada yang S-nya dikit, ada yang S-nya banyak tuh coy. Agak bingung, ada yang tanpa S gitu loh. Oke. Gimana tuh? Apa bedanya tuh Kak? Oke, sebenarnya gini, intinya itu SPT itu dibagi menjadi 3. Untuk orang pribadi ya. 1770 yang nggak pakai S tadi. Yang nggak dingin ya? Nggak dingin. 1770 yang polos, kemudian yang 1770S, 1770 SS. Yang membedakan apa? Yang pertama adalah penghasilannya, sumber penghasilannya. Sumber penghasilan, penghasilannya dari mana? Dari kerja, sebagai karyawan atau dari penghasilan pekerjaan bebas gitu kan. Dan yang kedua adalah dari jumlah penghasilan brutonya satu tahun berapa. Kalau memang penghasilan dari satu pemberi kerja di bawah 60 juta satu tahun, itu pakainya yang SS, sangat sederhana. Kemudian kalau misalnya di atas 60 juta setahun itu pakainya yang S-nya satu, sederhana. Gitu. Mungkin Bu Frisna sudah cukup jelas belum ya tadi? Oke, jadi kalau tadi kan 1770 itu kan yang paling lengkap sebenarnya. Jadi kalau dulu SPT ya emang cuma ada 1770 untuk orang pribadi, 1771 untuk badan. 1770 ini ternyata karena lengkap banget mungkin masih banyak masyarakat yang kayaknya kesulitan mengisi. Karena segala macam penghasilan ada tuh kan, orang pribadi macam-macam penghasilannya ya. Benar sekali. Di 1770 buat karyawan yang penghasilannya cuma dari satu pemberi kerja itu kayaknya kesulitan gitu kan untuk mengisi yang 1770. Maka dibuatlah 1770S. 1770 sederhana untuk karyawan. Tapi ternyata kemudian masih ada juga penghasilan saya cuma dikit gini kok kayaknya ribet ya ngisi 1770S. Maka dibuatlah lagi 1770 sangat sederhana. Jadi udah dipermudah lagi ya. Sangat sederhana itu yang 1770 SS untuk yang penghasilannya 60 juta ke bawah dari satu pemberi kerja. Di atas 60 juta untuk karyawan tadi pakai yang S. Sedangkan kalau mau yang lengkap, jadi kalau misalnya karyawan dia pengen pakai 1770 sebenarnya boleh. Cuma ya itu yang paling lengkap. Tapi sederhananya 1770 tadi untuk yang dari pekerjaan bebas atau usaha. 1770S atau SS itu yang untuk karyawan. Yang karyawan. Tadi itu penghasilan 60 juta atau di bawah atau di atas itu selama 1 tahun ya Kak? Selama 1 tahun. Jadi bukan 1 bulan ya. 1 tahun. Oke, tadi kan terkait formulirnya nih. Jadi kan formulirnya itu disampaikan ke pemerintah kan, ke DJP. Nah, penyampaian yang kita tahu kan akhir-akhir ini yang paling populer di Instagram, di TikTok, di Twitter ataupun di YouTube kan melalui e-filing nih. Nah,
Apaan tuh? Apaan tuh? Kita kan taunya cuman e-filing ya kak, karena itu yang paling taunya cuma e-filing iya, ya. Justru luar justru biasa ya. sudah tahu ya. Generasi. Iya. Taunya kan di iklan layanan masyarakat DJP kan banyak juga kan. Iya. Lapor pajak. Seru. Iya. Nah tapi ternyata apa ada sih saluran lain yang memfasilitasi para wajib pajak buat lapor SPT selain melalui e-filing nih kak? Ada nggak sih? Oke, kalau itu sebenarnya udah diatur ya di Per 2 tahun 2019 itu di pasal 6 memang saluran pelaporan itu ada beberapa. Nah, yang pertama bisa melalui pos. Oh bisa melalui pos. Bisa melalui pos, bisa melalui jasa pengiriman gitu. Itu yang manual ya Yang tentunya. manual. Yang manual. Nah, yang terkini seperti yang diketahui teman-teman di Tax Center. Tax Center bahwa pelaporan yang elektronik itu yaitu e-filing. Oh itu yang elektroniknya. Elektronik betul. Nah, e-filing ini untuk memfasilitasi teman-teman yang memang males untuk antri pertama ya kan, karena rame jelas Apalagi ya. antriannya sebanyak itu Apalagi tadi antriannya kan ya, luar biasa ya. menjelang akhir bulan Maret ini. Dan yang kedua itu ada e-form. Ini ada saluran e-form. elektroniknya ada dua, e-filing dan e-form gitu. Jadi buat teman-teman tax center yang mau lapor SPT tahunan secara online, secara elektronik itu ada dua kanalnya, yaitu e-filing dan e-form gitu. Nah, dan juga kalau memang sudah pernah pakai e-filing itu tidak bisa lagi kembali ke SPT manual nih teman-teman. Oh seperti itu. Iya. Berarti memang niatnya DJP semua harus digital gitu ya, menuju digital. Betul, semua gitu ya? memang DJP menghimbau supaya pelaporan ke depannya secara digital, secara elektronik iya. begitu. Keren transformasinya nih. Iya sangat Iya, keren sekali. betul. Selain memudahkan untuk wajib pajak, juga untuk administrasi kita. Oh, iya. Tapi kalau manual kan nanti yang keselip lah, yang Iya, apa ya, benar. gitu. Seperti itu. Udah canggih nih sekarang ya coy ya. Iya. Ya, zaman sekarang Bu. Iya. Jadi digital emang, semua ya. Tadi ya sesuai tagline-nya tadi ya, lapor SPT gampang ya. Iya, Ya, boleh benar. segampang itu. Dengan e-filing sebenarnya memudahkan, cukup dengan pakai handphone aja kan bisa ya. Oh iya. Sambil rebahan nih. Iya. Kaum rebahan lapor Iya, aja. asal kapan punya aja bukti bisa potong, berarti kan ya, benar. Kak, ya? Kapan aja 24 jam. Oh, 7 hari seminggu, malam-malam pun boleh gitu Boleh. kan, lapor nggak perlu datang ngantri Iya, kok, pajak. kalau ke KPP kan weekend pasti tutup kan ya kak ya. Ada jam kerja lagi kan. Iya. Jadi ya itu emang mengarahkannya ke si e-filing atau e-form tadi ya, online gitu. Bedanya apa e-filing sama e-form itu apa, Mbak? Oke, jadi kalau yang e-filing itu ada dua. Kalau untuk yang orang pribadi ya, Iya. 1770S dan SS itu pengisiannya yang langsung di website Langsung waktu di e-filing. website. Oke. Gitu. Sedangkan e-form itu kita kayak ada tombolnya e-form gitu. Nanti kita download dulu form seperti PDF. Oh. Dan itu kita bisa isi secara offline. Jadi kan kalau dulu kan aduh rame yang akses nih. Saya iya, benar. Kalau rebutan lagi rame. aksesnya gitu. Kalau pakai e-form itu untuk yang 1770 dan 1770S itu kita bisa download dulu formnya. Baru Oke. nanti sambil offline kita isi, tinggal kalau udah mau kirim baru kita online lagi. Buat gitu. upload Buat gitu ya. submit, Oh submit. iya. Begitu. Jadi iya berarti DJP juga memfasilitasi buat para wajib Nah, pajak benar. yang punya keterbatasan jaringan internet gitu ya kak ya. Wah. keren ya. Jadi sama ya, Temanggung. Sulit ya. Sulit. Aja udah alhamdulillah. Jadi sebenarnya dengan ada e-form juga makin mudah lagi ya. Makin kayak mudah ya. lagi. Sebenarnya ada banyak pilihan tuh bukan berarti mempersulit tapi justru DJP tuh mempermudah gitu ya Mempermudah. kak Jadi ya. Betul, kira-kira memfasilitasi yang lah. sesuai dengan kebutuhan yang mana. Oh iya, berarti dikenali dulu kebutuhannya seperti apa biar nggak bingung milih apa fasilitasnya. Fasilitas yang mau dipakai. Benar sekali. Cuman ya emang namanya manusia ya. Manusia kan mikirnya kan Ribet. malas ya. Iya, lebih ke malas kebanyakan baru ya, coy. lihat laman di awalnya di beranda aja udah kayak susah ini pasti Iya. nggak selesai gitu. Biasa Dapat sih. STP nangis. Mungkin bingung. Hal baru jadi bingung gitu kan. Biasa Iya. kalau kita ngelihat hal baru itu kan kayak reaksi awal sih penolakan ya. Kalau Iya. katanya sih seperti itu ya. Benar, Jadi benar. kalau ada hal baru kayaknya bilangnya susah gitu awalnya. Iya. Tapi kalau baru enggak sih?
Beda ya. Itu tadi terkait Evelyn dan Ivo. Nah, lantas Oke. dokumen-dokumen apa sih yang perlu? Mungkin mendukung ya yang Iya, kita persiapkan yang atau dipersiapkan. apa ya? Ya intinya untuk mendukung pengisian itu gitu. Apakah Iya. cukup dari gaji aja gitu atau apa? Atau perlu daftar atau dokumen lainnya yang dibutuhkan gitu Kak kira-kira? Sebenarnya gini, kan tadi disampaikan bahwa sebenarnya kanal penyampaian SPT kan ada beberapa ya. Iya. Ini kita bicara terutama untuk yang elektronik ya. Nah, elektronik itu yang pertama harus disiapkan jelas. Yang pertama adalah NPWP. Oke, Ya, harus ya, punya NPWP dulu NPWP. dong terkait dengan identitas kita sebagai Iya, wajib pajak ya benar. kan. Kemudian yang kedua adalah EVIN. Apa sih EVIN? Sering banget denger tapi apa sih gitu kan? Iya. EVIN ini adalah Electronic Verification Number. Jadi Oke. kita sebagai wajib pajak jika ingin melaporkan SPT secara online itu harus punya ibaratnya kuncinya lah, Oh, kunci untuk iya. membuka pintunya. Nah, jadi EVIN itulah yang harus dimiliki teman-teman tax center ya, terutama sebelum mengakses DJP online-nya. Jadi nanti setelah punya EVIN, diregister nih teman-teman. Jangan lupa diregister supaya bisa mengakses akunnya. Oke. Itu yang kemudian selanjutnya harus dipersiapkan juga bukti potong. Bukti potongnya ini harus disiapin Iya. dalam rangka keterkaitan dengan laporan SPT tahunannya. Kemudian jangan lupa juga daftar hartanya. Daftar hutang, daftar keluarga itu harus disiapin juga. Oh, iya, Jadi ketika ngisi nih nggak bingung. Aduh, nomor NIK anak saya berapa? NIK istri saya berapa gitu kan. Iya. Nah, itu harus disiapkan juga gitu. Mungkin ada tambahan. Iya, mungkin juga sama dokumen-dokumen lain. Jadi kalau misalnya isi di penghasilan nih kan ada pengurang zakat gitu. Misalnya kita ngisi zakat, siapkan juga bukti zakatnya gitu. Karena zakat memang bisa jadi pengurang pajak dengan catatan zakatnya ke lembaga yang ditunjuk pemerintah dan ada buktinya gitu. Jadi disiapkan. Resmi ini, Mbak, ya. Betul. Dan kalau misalnya ada dokumen-dokumen terkait lainnya tergantung sama pengisian SPT-nya kita apa gitu yang bisa mendukung SPT kita. Oke. Tadi kan berkaitan dengan dokumen apa yang perlu dipersiapkan kan salah satunya bukti potong ya Kak ya dari bendahara perusahaannya nih. Kalau misalkan ada nggak sih kemungkinan si perusahaannya itu nggak ngasih bukti potong ke karyawannya. Nah misalkan nggak kasih bukti potong ke mereka, nah si karyawan ini apa masih tetap wajib lapor SPT nih Kak? Oke, terkait dengan hal itu, ini perlu diketahui sama teman-teman tax center ya, bahwa bukti potong itu harus diterbitkan oleh pemberi kerja, itu wajib. Karena kita kan di Indonesia ini menganut sistemnya withholding tax ya. Withholding tax itu maksudnya pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk memotong atau memungut ya, kemudian membuatkan bukti potongnya. Jadi memang wajib kalau untuk pemberi kerja untuk mengeluarkan bukti potong, dan itu haknya si wajib pajak yang penghasilannya dipotong. Meskipun penghasilannya sedikit gitu, nggak ada pemotongan pajaknya juga wajib Kak? Betul kan, meskipun penghasilan si pekerjanya atau karyawannya ini di bawah PTKP itu tetap harus diterbitkan bukti potong. Oke. Karena itu untuk membuktikan bahwa memang penghasilan yang diberikan itu masih di bawah PTKP gitu. Nilai PPh-nya 0 misalnya gitu, 0%. Jadi seperti itu. Soalnya kan cukup banyak ya Mbak ya, maksudnya beberapa wajib pajak yang mungkin bertanya-tanya nih di media sosial di kolom komentar kayak, lah ini nyari di mana gitu, nyari di mana gitu. Nah, terkadang memang ya dari pihak perusahaan yang entah luput atau lupa atau Iya, takutnya kan kalau kayak gitu jadi bikin apa si wajib pajak atau karyawannya jadi kan aku nggak dapat bukti potong jadi ya nggak usah lapor Betul, pajak mikirnya gitu. ketika dia nggak dapat ya sudah kewajiban berpajak. Iya, padahal dia punya NPWP kan tadi kata Kak Andin dan Kak Prisna kan kalau punya NPWP tetap wajib lapor SPT tahunan kan ya Betul, setiap betul. tahunnya. Nah, selama NPWP-nya aktif memang ada kewajiban ya untuk lapor, tidak melihat apakah dia mendapat bukti potong atau tidak. Nah, ketika dia adalah seorang karyawan yang seharusnya mendapatkan bukti potong tapi tidak mendapatkan, karyawan berhak minta ke pemberi kerjanya gitu untuk mendapatkan bukti potong. Dengan kawan-kawan pajak ini mau minta
bukti potong ke pemberi kerja, sebenarnya kawan-kawan itu udah membantu untuk mengawasi pelaporan pajak juga sebenarnya, gitu kan. Jadi kan mau nggak mau si pemberi kerja jadi bikin, jadi lapor juga gitu kan. balik lagi ke tadi check and balance lagi tadi kan. Jadi check and mesti, balance. Oke, perlu dicatat nih kawan Tax Center. Jadi cuma ini ya pemerintah gitu aja. Iya. Dari rakyat juga kan sebagainya, sebagai tadi pembayar pajak juga kan sebenarnya ya bisa mengawasi dari si pemotong pajaknya. Oh gitu. Oke. Baik, tadi kan di beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan salah satunya ada daftar harta ya tadi ya kalau nggak salah. Betul. Nah, untuk pengisian harta di SPT tahunan itu apakah wajib, dan kalaupun wajib ataupun enggak, apa saja sih harta yang perlu dilaporkan, Kak? Oh, menarik nih karena beberapa ya kayak wajib pajak itu kayak ketakutan kayak wah sensitif ya coy ya kalau soal harta. Harus sama di JPT Aduh nanti gitu. takut ketahuan nih kalau punya banyak harta nih coy. Oke. Ini balik lagi ke ini ya, apa namanya, keseimbangan antara penghasilan dengan harta yang kita miliki. Konsumsi gitu ya. Iya, jadi gini, kalau masalah wajib nggak wajib itu wajib. Gitu ya, karena kalau teman-teman laporkan secara elektronik itu nggak bisa dikosongin yang jelas kalau secara sistem ya. Nah, yang perlu dilaporkan apa terkait harta nih? Semuanya yang dimiliki oleh wajib pajak yang dimiliki sebelum mempunyai NPWP maupun setelah mempunyai NPWP ya kan, sampai tahun pajak terakhir dilaporkan. Misalnya nih teman-teman melapor tahun 2023 nih, posisi hartanya adalah harta per 31 Desember 2023 gitu ya. Kalau teman-teman milikin dari tahun 80 ya itu kalau masih dimiliki oleh teman-teman ya itu masih harus dilaporkan, seharusnya seperti itu. Sampai elektronik pun ya, handphone gitu juga tetap dilaporin betul. Kak? Elektronik sebenarnya gitu. Sebenarnya dilaporkan. Jadi kalau secara sistem memang tidak bisa dikosongin. Tapi ya itu kembali lagi untuk keseimbangan antara penghasilan yang diterima dengan harta yang dimiliki gitu. Jadi semuanya harusnya dilaporkan gitu. Saya pernah baca juga di komentar di Twitter tuh Kak, kan saya nggak punya rumah, nggak punya motor, jadi nggak perlu ada yang dilaporkan nih hartanya. Lah itu kan pasti mereka punya handphone ya Kak ya buat scrolling ya. Jadi handphone, tabungan itu juga perlu ini. Meskipun misalnya nih saya motornya masih atas nama orang tua, misalnya mobilnya atas nama orang tua. Ya yang itu yang enggak masuk, tapi kan yang atas nama pribadi, misalnya itu tadi handphone, tabungan kan jelas atas nama pribadi dong ya, itu harus dilaporkan. Meskipun gitu. masih dicicil itu tetap harus dilaporkan ya Kak? Betul, kita melihatnya adalah saat wajib pajak tersebut memanfaatkan harta tersebut. Jadi masa manfaatnya ini kapan dimulainya misalnya gitu. Misalnya beli rumah tahun 2022 misalnya kan. Tapi masih nyicil nih sampai dengan sekarang. Nah, tapi kan waktu itu sudah mulai memanfaatkan nih harta tersebut ya, berarti sudah harus masuk di SPT tahunan gitu. Nah, contoh untuk yang cicilan tadi kan berarti ada di harta, ada di hutang juga. Gitu. Berarti masuk di hutang juga. Iya, jadi kan nggak kaget ya. Nih penghasilan cuma segini bisa ada rumah gitu kan. Oh ternyata nyicil itu kan, makanya diisi juga utang. Biar imbang itu tadi ya Kak ya. Jadi kan make sense gitu ya. Iya benar. Sama kita perlu diingetin juga bahwa kan pengisian SPT itu kan harus benar, lengkap dan jelas. Makanya tadi harta wajib nggak diisi? Ya wajib, karena kan harus benar, harus lengkap. Jadi ya kalau bisa semua hartanya dimasukkan. Bukan kalau bisa sih, wajib sebenarnya. Iya, wajib nih kalau Tax Center perlu diingat ya. Gitu. Laporin nih. Kartu kredit nanti masuk nih kan. Ketahuan nih. Oke. Nah, ini aku juga melihat beberapa fenomena gitu. Jadi ada beberapa wajib pajak juga yang mengeluhkan terkadang kayak lah ini kenapa ya kalau misalnya kita udah mau ngirim di akhir gitu kan, terkadang ada tulisannya merah-merah gitu kayak entah itu kurang bayar atau lebih bayar. Nah, itu kira-kira kenapa nih? Apakah memang kita nggak sinkron atau memang ada case-case apa yang menyebabkan jadi kita nggak bisa ngirim gitu? Bukan nggak bisa ngirim sih, kayak ada statusnya harus hijau nih, merah nih. Oke. Kalau untuk harus nihil itu mungkin yang buat yang karyawan kali ya.
karyawan yang memang sudah dari satu pemberi kerja. Jadi memang biasanya sama si pemotong kan yang jumlah penghasilan sama pajak yang dipotong tuh biasanya udah sesuai gitu kan. Makanya harus nihil kalau untuk yang karyawan dari satu pemberi kerja. Tapi kalau misalnya seorang karyawan ini bekerja di 2 tempat, bisa jadi hasilnya adalah kurang bayar. Makanya tadi hasilnya kurang bayar, harus ada pembayaran. Karena kenapa sih kerja di 2 tempat jadi ada kurang bayar? Karena biasanya di 2 tempat ini kan sudah pakai di tempat A sudah pakai PTKP, di tempat B pakai PTKP lagi. Sedangkan begitu dihitung ulang kita hanya pakai 1 kali PTKP. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pindah tempat kerja terus hasilnya kurang bayar, jangan kaget karena memang seperti itu. Dibayar kekurangannya. Tapi bisa jadi dicek lagi nih yang kurang bayar, emang ada pengisiannya sudah benar atau belum. Dicek lagi dari awal apakah sudah benar memindahkan isi dari bukti potongnya, terutama yang tadi teman-teman yang dari satu pemberi kerja karena tadi harusnya nihil tiba-tiba kurang bayar atau lebih bayar, ya coba dicek pengisiannya sudah benar atau belum. Gitu. Mungkin Kak Andin bisa menambahkan? Atau mungkin gini, kalau misalnya ada case misalnya, jadi lebih bayar karena memasukkan zakat tadi kan, zakat kan zakat itu karena menjadi pengurang kan, menjadi pengurang penghasilan. Nah, ini harus dipastikan juga teman-teman kalau misalnya teman-teman tax center nih tiba-tiba SPT-nya lebih bayar. Dicek apakah karena zakat ini dan zakat ini apakah diberikan kepada lembaga yang sudah ditentukan oleh pemerintah gitu. Nah, ada nggak buktinya gitu. Karena kalau lebih bayar ini wajib untuk melampirkan nih penyebab lebih bayarnya. Penyebab lebih bayarnya apakah karena terjadi selisih lebih potong karena pemotongannya itu harus melampirkan bukti potongnya. Kalau lebih bayarnya itu karena zakat, ya berarti harus mencantumkan zakatnya gitu. Jadi memungkinkan sih kalau misalnya SPT itu jadi lebih bayar atau kurang bayar, ya tergantung dengan penghasilan yang dilaporkan oleh pemberi kita gitu. Wajib pajaknya betul. Nah, lantas kalau misalkan sudah jelas nih ternyata dalam kasus tersebut kurang bayar nih atau lebih bayar. Nah, terus kita wajib pajak harus ngapain ya? Apakah kayak ya udahlah kirim selesai gitu, yang penting lapor, atau memang ada langkah selanjutnya yang memang harus kita tempuh gitu? Oke, kalau kurang bayar nih ya, kita untuk lanjut ke next submit pasti nggak akan bisa. Nggak bisa. Nggak akan bisa kecuali kita udah mengisi membayar kekurangannya itu. Karena langkah selanjutnya ketika ada kurang bayar, kita akan memasukkan NTPN. NTPN adalah nomor transaksi penerimaan negara. Itu didapat ketika kita membayarkan pajak, kekurangan pajak, kita dapat bukti penerimaan negara, di situ ada NTPN. Jadi ketika kurang bayar, pasti kita akan diminta untuk memasukkan si NTPN itu. Setelah kita memasukkan NTPN, kita submit dan kita juga akan melampirkan bukti bayar. Jadi bukti bayarnya harus kita scan dalam bentuk PDF. Sedangkan kalau untuk lebih bayar, lapor bisa lapor, tapi nanti milih dulu atas kelebihannya ini mau diapakan. Ada pilihannya untuk direstitusikan, itu dengan cara pemeriksaan atau direstitusi nih apa nih? Artinya bingung ya, apa tuh istilah apa lagi ya? Benar. Jadi restitusi itu adalah pengembalian pajak, teman-teman. Jadi jangan takut kalau memang itu adalah haknya wajib pajak, itu pasti akan dikembalikan oleh negara gitu. Makanya ada pentingnya kan lapor SPT gitu. Siapa tahu lebih bayar gitu. Jadi kita akan kembalikan. Nanti dipilih aja mau restitusi atau pengembalian pendahuluan. Oke. Baik, kalau kita dulu pelajaran apa ya Coy? Waktu ada belajar SPT gitu kan Kak. Jadi di awal-awal itu kalau nggak salah aku sempat ingat ada status SPT nih. Oh, yang ini ya ngomongin apa sih? Ya? PTKP ya? PTKP bukan? Bukan, yang ada KK, HB. Iya, itu mesin PTKP nggak sih? Oh iya ya. Iya, lupa nih Coy. Kayaknya yang PTKP kan? Iya benar sekali. Itu tuh bedanya apa sih Kak status di situ tuh? Oke, kalau itu kan sebenarnya gini, SPT itu ada 4 ya statusnya ya. 4 status. Yang status pertama adalah KK. Ya. Yang kedua adalah HB. Pensil nih. Banyak banget ya. HB, kemudian yang
PH, apalagi tuh PH, ya kan? Oh, PH. asam basa. Kemudian MT. Nah, MT, oke. ini kalau kakak ini begini, kalau teman-teman sudah menikah, kemudian memiliki NPWP bergabung dengan suami, misalnya statusnya istri, tapi nggak punya NPWP sendiri, bergabung dengan suami, NPWP-nya jadi satu sama suami. Nah, pakainya status kakak di SPT-nya suami. Di SPT-nya suami. Betul. Oke. Nah, kalau HB, apa nih HB nih kan? Iya. HB ini harta hidup hidup berpisah. Hidup berpisah. Jadi hidup berpisah ini misalnya suami istri tapi sudah bercerai. Ini ada surat resmi dari pengadilan yang menyatakan mereka bercerai, berarti kan harus memang melaksanakan kewajiban masing-masing kan ya. Betul. Nah, kemudian kalau PH ini adalah penghasilan pisah harta. Penghasilan pisah harta ini ditentukan oleh perjanjian. Jadi sebelum menikah bikin perjanjian pisah harta. Nah, kan sekarang rame nih kayak gitu teman-teman nih, misalnya sebelum nikah udah hartaku, hartamu lah ya gitu, bikin perjanjian secara perjanjiannya. Misalnya aku taunya hartaku. hartaku ya udah. Siapa itu? Beda lagi sama MT nih teman-teman, Oh, tax oke. center. Nah, MT ini adalah memilih terpisah. Memilih Tidak ada perjanjian pisah harta, tapi memilih terpisah menjalankan kewajiban perpajakannya gitu. Bisa Nah, seperti mungkin itu. bisa dijelasin sama Bu Frisna nih bagaimana mekanismenya. bisa ya. Oke. Jadi kalau yang tadi kakak itu kepala keluarga ya, tadi pelaporannya digabung berarti kalau tadi udah dijelasin juga hidup berpisah ya udah hidup berpisah gitu ya masing-masing ya. Iya. Yang mungkin yang unik adalah PHMT ini ya, pisah harta atau memilih terpisah. Memilih terpisah. Nah, untuk pisah harta dan memilih terpisah ini pelaporannya juga masing-masing karena kan sudah punya NPWP masing-masing. Tapi penghitungannya adalah pertama-tama penghasilan neto suami dan istri ini digabung dulu. Ada jadi menghitung dulu ya di lembar terpisah mungkin ya. Di Excel mungkin boleh. Jadi dihitung dulu penghasilan neto istri dan suami dijumlah. Lalu nanti pada saat ini kita langsung menjelaskan kira-kira cara pengisiannya ya. Nanti waktu di DJP online mungkin. Itu kan nanti kita kan di bagian PTKP tadi kita akan memilih status tadi, misalnya PH. Gitu. Nanti akan selanjutnya kita akan mengisi penghasilan neto ini yang sudah digabung. Gitu. Kemudian PTKP-nya nanti untuk kedua suami istri ini waktu saat lapor PTKP-nya adalah jadi KI. Kawin istri karena penghasilan istri digabung. Lalu tergantung punya tanggungannya berapa. Misalnya KI 0 misalnya. Lalu ada PTKP-nya KI 0. Setelah penghasilan neto digabung tadi dikurangi PTKP gabungan, itu kan dapat yang penghasilan kena pajak gabungannya. Lalu dikalikan tarif. Itu masih dapat PPH gabungan juga. Lalu untuk yang pajak suami dan pajak istri ini akan diproporsikan. Jadi penghasilan suami dibagi penghasilan total dikalikan tadi PPH gabungannya. Itu nggak usah pusing-pusing nanti di DJP online sebenarnya langsung otomatis ya kayak. Nah, ini proporsi gimana nih gitu. Tinggal nanti tinggal. Jadi mudah ya. Nanti tinggal pilih aja lapornya sebagai istri atau suami, langsung dihitungin. Jadi gampang kok sebenarnya. Nggak usah pusing juga sama PHMT. Gampang. Gampang. Nah, gampang buat dapat KI-nya ini. Lapornya mah gampang. Lapornya KI-nya gampang, teman-teman. Apalagi harus ini bulan Syawal kan. Iya. Iya, udah ditanyain ya. Gitu. Aduh, ternyata. Bentar ya Pak Bude. Oke. Nah lantas nih Kak, kalau misalkan kan mungkin ya kalau misalkan dari wajib pajak itu ada kecenderungan untuk entah itu malas gitu atau ribet atau memang nggak punya waktu dengan berbagai kesibukan wajib pajak. Nah kalau misalkan lantas kita nggak, ya udahlah nggak usah lapor gitu. Kira-kira ada sanksi seperti apa nih yang akan diberikan oleh DJP kepada wajib pajak itu? Oke, kalau terkait sanksi jelas ada karena kan sudah diatur ya di undang-undang bahwa pemilik NPWP yang memiliki penghasilan memiliki NPWP itu wajib untuk melaporkan. Kalau nggak lapor gimana? Ya akan diterbitkan sanksi. Sanksinya kalau SPT tahunan orang pribadi itu
100.000 100.000 per tahun. Nah itu mekanismenya gimana? Nanti akan diterbitkan surat tagihan pajak nih teman-teman tax center ya. Dapat surat cinta nih dari dapat DJP. surat cinta. Jadi teman-teman jangan kaget nih kalau tiba-tiba dikirimin surat tagihan pajak. Nah teman-teman boleh cek nih, misalnya surat tagihan pajaknya tahun berapa? Apakah benar teman-teman nggak lapor SPT tahunan atau terlambat melaporkan? Ingat nih kalau center terlambat juga bisa terlambat dapat itu juga surat cinta loh dapat dari surat DJP. cinta. Itu surat tagihan pajak. Jadi nanti teman-teman kalau dapat surat tagihan pajak nggak perlu panik, dicek aja dulu nih, dicek dulu status kebenaran pelaporannya. Apakah benar saya nggak lapor atau telat lapor gitu. Jadi seperti 100.000 itu. ya. Ya, kalau orang pribadi 1 tahun itu. Jadi misalnya kalau teman-teman telat lapornya tahun 2021, 2022 nih, ya berarti kan 2 kali terlambat nih kan, berarti 100.000, berarti 200.000 surat tagihan pajaknya. Nanti dikeluarkan surat tagihannya per 1 tahun pajak masing-masing. Jadi 2021-nya surat tagihan pajak 2021 100, tahun 2022-nya surat tagihan pajak 2022-nya 100.000 gitu. Ya tapi mungkin beberapa orang nganggepnya ya gitu. Alah 100.000 doang. Tapi kalau kita lihat ternyata dia harusnya nggak bayar pajak. Padahal teman-teman sebenarnya harusnya PPh-nya 0 ya kan. Cuma tinggal lapor aja loh. Iya, gitu. cuma tinggal lapor aja. Malah jadi bayar. kena sanksi 100.000. Wah, alhamdulillah penerimaan negara. Enggak juga ya. Aduh, berarti bukan karena nggak lapor aja nih bisa dapat sanksi, tapi terlambat pun juga bisa tetap dapat sanksi ya. Betul, karena kan memang sudah diatur di undang-undang juga ada batasan paling lambat untuk orang pribadi tanggal 31 nih. Teman-teman mesti inget ya, tanggal 31 Maret nih paling lambat untuk lapor SPT tahunan orang pribadi. Kalau badan usahanya nanti akhir April, 30 April gitu. Catat nih kawan tax center. Betul, harus dicatat. Pokoknya semua mudah dan menyenangkan. Oke, mungkin kalau misalkan dari kami ya gitu, kayaknya sudah banyak juga yang kita ketahui. Kayaknya bahkan nggak cuma kulit aja gitu, udah mulai ke dagingnya. Benar sekali, udah mulai mendalam. Udah nah, akhirnya mungkin ini bisa membantu ya, terutama bagi tax center, kawan tax center gitu ya, mungkin sudah bertanya-tanya dengan berbagai kegelisahan dan dilemanya gitu yang kan. masih bingung nih menjelang akhir Maret ya. Tinggal beberapa hari lagi batas terakhir. Nungguin THR. Nah, bisa banget teman-teman sembari mungkin mungkin setelah tarawih gitu atau pas mau main game kayaknya nganggur nih gitu HP-nya gitu kan. Karena sudah dalam genggaman. Benar. Aduh gampang itu. Tuh, kalau misalkan nanti teman-teman mungkin, kalau misalkan nanti teman-teman merasa kesulitan nih, kayak ini terakhir baru inget nih ya. Baru ingat. Kesusahan kayak, waduh gimana nih? Kita bisa menghubungi DJP melalui via apa nih salurannya? Iya. Salurannya banyak ya. Jadi DJP secara nasional itu punya saluran kering pajak namanya. Di 500-200. Iya, cuman untuk masing-masing KPP, terutama KPP Pondok Aren ya, teman-teman bisa follow Twitter kita @pajakpondokaren atau IG kita, Instagram kita @pajakpondokaren. Teman-teman bisa follow ya. Follow ada info-info terkini. Info-info terkini. Jadi kalau kita ngadain kelas pajak juga kita ada infokan kelas di pajak situ. juga. Iya, kalau misalnya teman-teman butuh untuk konsultasi, bisa ke layanan konsultasi kita juga. Ada nomor WA kita ya. Pondok Aren, KPP Pondok Aren di 0811 915 453. Catat ya teman-teman. Catat ya teman-teman. Harus. Terus sambil nih. Iya betul. Oke, Contact Center, pertanyaan tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi menjelang akhir ini. Nah, mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada pernyataan gitu ya. Atau closing statement nih, closing statement. Atau harapan. Harapan. Contact Center yang mungkin belum melaporkan SPT tahunan. Oke, closing statementnya mungkin pantun aja kali ya, biar nggak bosen ya. Iya oke. Gadis cantik duduk di taman. Cakep. Menarik hati cowok setempat. Yang artinya jangan lupa lapor SPT tahunan paling lambat 31 Maret 2024. Asik.
Oke, luar biasa sekali. Lagi-lagi kamu mengucapkan banyak terima kasih sudah berkenan hadir dan berbagi ilmu kepada kami dan juga kawan Tech Center yang dimanapun berada ya. Iya, dimanapun di berada rumah tapi Benar. dimanapun kawan Tech Center berada dan semoga pastinya ini bisa bermanfaat ya Pasti, bagi kita coy. semua. Dan jangan lupa untuk apa, Gul? Jangan lupa untuk follow Instagram Tech Center PKN Stan. Dan juga enak ngomong sendiri gitu ya. Ya, dan juga follow akun Instagramnya Pondok Aren @pajakpondokaren. Oke. Oke. Jangan lupa di 31 Maret 2024 karena lebih awal Lebih nyaman. Oke, akhir kata karena ini di bulan Ramadan aku juga mau kasih pantun. Wih, Wih. ngobrolnya lucu sedikit ya. Ini kemarin aku habis ceramah soalnya. Nyambi ya coy ya. Oke, akhir kata jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Ini semua yang berlama-lama. Artinya Semoga podcast ini membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Yeay. Oke, saya Coy. Dan saya Iga. Kami Kami pamit undur undur diri diri. dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.